kita minta Prof terus terang terkait dengan persoalan hukum hari ini. Memang harus terus terang ya Prof? Ciri-ciri hukum yang buruk itu sedang terjadi sekarang di Indonesia. Penuntutan hari ini menurut saya belum ditemukan bukti, apalagi mens rea. Buktinya tidak ada. Nah, kalau hukum begitu caranya, negara ini bahaya. Untuk waktu menurut saya tidak perlu lama. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah kelimpungan kita. Tidak ada lagi. Kalau Anda punya masalah berharap ke hukum tidak bisa, ya kan? Ketika presiden pemerintahkan akan saya buru koruptor sampai ke Antartika dan sebagainya, lalu semuanya mencari kasus untuk menyetor bahwa ini Pak korupsi sudah diberantas. Tapi takut terhadap kasus-kasus besar. Sehingga cari orang yang tidak punya backing politik seperti Nadiem, seperti Tom Lembong, Ira Mulyasari, siapa itu kan? Itu orang tidak punya backing, lalu tarik begitu aja. Nah, sementara yang besar-besar yang punya cantelan politik baik di KPK maupun di Kejaksaan juga aman. Dari sana kita bisa ngelihat bahwa ada mens rea atau niat jahat di balik ini. Saya melihat ada niat jahat tapi bukan pada Nadiem. Bahwa ia mendapatkan mandat berat dari Presiden Jokowi mengenai digitalisasi pendidikan. Ini pernah jadi bahasan nggak sih, Bro? Oh iya, ya. Hari ini saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Menko Polhukam 2019-2024, Profesor Mahfud MD. Prof, apa kabar? Saya Prof. Baik, Mas Abraham Silaban. Terima kasih atas undangannya. Iya, kita minta Prof terus terang terkait dengan persoalan hukum hari ini. Memang harus terus terang ya Prof? Perkembangan berhukum kita hari ini sedang sangat buruk. Dan itu nanti akan dicatat oleh sejarah. Bukan karena apa-apa, karena ciri-ciri hukum yang buruk itu sedang terjadi sekarang di Indonesia. Pertama di bidang pembuatan hukum. Berhukum itu kan ada dua ya, membuat aturannya, kemudian melaksanakan atau menegakkan aturannya. Membuat undang-undang dalam hal ini maksudnya. Ya, membuat undang-undang itu sekarang sering main peta umpet ya. Mau ada peraturan ini tidak dilempar ke publik, sengaja ditunda-tunda, nanti kalau sudah mendesak dikeluarkan dalam bentuk perpu misalnya, itu bisa. Itu kalau istilah yang umum dalam ilmu hukum itu namanya autocratic legalism, seperti diteorikan yang terbaru oleh Kim Lim dari Chicago University, di mana hukum itu hanya menjadi alat untuk membenarkan kehendak-kehendak yang tidak benar, kehendak-kehendak yang tidak demokratis dari penguasa. Artinya hukum itu dibuat dengan mengkooptasi seluruh kekuatan legislatif agar tunduk pada kemauan penguasa. Oleh sebab itu tidak pernah ada counter issue dari pihak legislatif. Semua yang diinginkan pemerintah jalan. Kalau legislatif mengadukan sesuatu, pemerintah tidak suka, ya tidak bisa juga. Nah itu sudah berbalik 90 derajat paling enggak dari apa yang kita bangun di awal-awal reformasi. Di awal reformasi itu kan hukum bagus ya. Konstitusinya kita bentuk secara kuat. Betul. Aturan-aturannya itu muncul dari DPR melalui diskusi publik. Ada bahkan masyarakat yang partisipasi. Iya. Itu namanya meaningful participation kan, yang harus ada di dalam hukum. Nah ini sekarang udah mulai lemah kita. Lalu di bidang penegakannya juga banyak sekali kasus-kasus yang seharusnya diproses menjadi tidak jelas, tapi yang seharusnya belum memenuhi syarat dan tidak logis sambungan-sambungan masalahnya itu dipaksakan masuk sehingga menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat dulu kasus Tom Lembong, ya kan? Itu oke lah kalau ada kesalahan, tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu
sudah diputuskan Tom Lembong bersalah, tapi dia kan hanya mata rantai terakhir. Seharusnya kalau Tom Lembong dinyatakan salah dan dibuktikan di jaksa, yang sebelumnya itu 4 menteri yang sama melakukan hal yang sama, bahkan Tom Lembong melanjutkan mereka, itu sama sekali tidak disentuh, sehingga terpaksa rakyat berteriak dan presiden terus Abolisi. membiabolisi. Sama dengan Ira Puspitasari, ya kan? Yang Dia ASDP ya? ya itu sama juga, dia melakukan bisnis biasa, ya kan, sesuai dengan tugasnya, dan untung malahan, ya kan, malah dipidanakan hanya karena prosedurnya dicari-cari kesalahannya. Ya, presiden akhirnya turun tangan juga. Iya. Nah, yang terakhir ini soal Nadiem, sama masalahnya, ya kan? Nadiem ini enggak jelas. Saya dulu mendukung ya agar Nadiem itu ditetapkan sebagai tersangka, karena alasan Nadiem waktu itu, loh saya enggak menerima uang sepeser pun. Kalau tidak menerima uang sepeser pun itu masih tetap bisa jadi tersangka, karena bisa saja itu masuk ke orang lain atau Memperkaya pihak lain. pihak lain atau korporasi, atau enggak masuk ke dia tapi bentuknya saham kosong lewat siapa yang nanti pada tahun kesekian langsung berbalik atas nama dia. Itu namanya pencucian uang. Oleh sebab itu waktu itu Nadiem menurut saya ditersangkakan tepat. Tetapi ternyata sambungan itu tidak ada sama sekali sesudah pembuktian di pengadilan ya. Artinya apa? Mens reanya tidak ada. Dijadikan tersangka oke, tapi menurut saya dijatuhi hukuman tidak bisa kalau keadaannya seperti sekarang yang dibuktikan di sidang-sidang ya. Saya tidak tahu apa nanti pertimbangan hakim atau jaksa senjata pemungkasnya. Tapi kalau melihat persidangan yang terbuka seperti sekarang, nampaknya Nadiem ya tidak ada mens reanya. Tapi kita lihat aja kita. Oke, artinya Prof mengikuti proses persidangan spesifik yang berjalan terhadap Nadiem, mantan. Mengikuti tapi tidak langsung hadir. Nah ini saya jawab. Kan ada tuh jaksa yang bilang Anda ini kepada orang, bukan kepada saya. Kepada Rocky. Apa Anda berkomentar? Pak Rocky itu berkomentar hanya nonton sidang 1 jam. 1 kali. Iya. Lalu berkomentar kami yang sudah nangani kasus itu 6 minggu. Nah begitu. Di dalam pengadilan itu kan itu disiarkan secara terbuka. Dan kita tahu argumen masing-masing. Tidak harus hadir. Saya tidak pernah hadir, tapi saya selalu mengikuti perkembangan sidang-sidangnya melalui media. Tidak hanya satu media, tidak hanya satu pakar. Semua kita dengar saksi jaksa, kita dengar saksinya Nadiem, pengacaranya kita dengar. Lalu sampai pada kesimpulan, sampai penuntutan hari ini menurut saya belum ditemukan bukti. Apalagi mens rea. Buktinya tidak ada. Karena ternyata bukan Nadiem yang memutuskan itu, dan LKPP sudah menyatakan harga yang ditetapkan oleh Mensain Dikti ya waktu Nadiem itu namanya. Menurut LKPP, lembaga yang diuntuk oleh pemerintah menentukan harga paling mahal, itu harganya sudah sama, tidak melebihi dari ditentukan LKPP. Iya. Gitu ya. Lalu pada waktu itu juga sudah berkonsultasi dengan BPKP, sudah minta pendampingan kejaksaan, semuanya tidak ada masalah. Bahkan di laporan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK juga dinyatakan layak gitu. Lalu sekarang dicari-carinya gimana gitu. Apalagi lalu tuduhannya itu merugikan negara dan mengambil keuntungan sampai lebih dari 4 triliun ya. Betul. Itu kan berat banget bagi seorang Nadiem. Saya hukumnya saja menilai itu, dan saya kira bahaya loh negara kalau cara berhukum kita begitu, membuatnya sudah jelek, implementasinya juga jelek, penuh manipulasi misalnya. Lalu pelaksanaan hukum sehari-hari di lapangan yang bukan di pengadilan dan bukan di DPR. Anda tahu kasus-kasus setiap hari teror terhadap warga masyarakat, terhadap hak-hak adat. Ya, orang berkreasi menemukan benih padi yang dibuat sendiri lalu bagus, lalu dijual gitu, lalu juga ditangkap katanya tanpa izin, tidak bayar pajak dan sebagainya. Nah kalau hukum begitu caranya, negara ini bahaya. Untuk waktu menurut saya tidak perlu lama. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah kelimpungan kita, tidak ada lagi. Kalau Anda punya masalah berharap ke hukum tidak bisa, ya kan? Apa akibatnya? Akibatnya cari jalan sendiri orang, dan itu bahaya. Oleh sebab itu kita berharap ya kita menyadari semua ini dan harus ada yang bertindak meluruskan.
situasi seperti ini. Oke, Prof, untuk kasus Nadiem kan kaget tidak Prof? Tuntutan 18 tahun penjara, kemudian ada uang pengganti lebih dari 5 triliun. Subsidiarnya hukuman kurungan 9 tahun begitu Prof. Saya sudah menduga karena memang arahnya memang ingin dihukum. Ketambahnya jaksa ingin memaksakan dihukum ya, meskipun tentu saja memang tugas jaksa ya, tugas jaksa penuntut umum itu membuktikan bahwa kalau dia sudah membawa orang ke pengadilan harus mampu membuktikan. Oleh sebab itu dituntut tinggi, sehingga nanti kalau tuntutannya tinggi itu secara psikologis tidak mungkin bebas, orang bicara gitu kan. Iya, karena kan ada yang membandingkan dengan putusan sebelumnya, staf ahlinya, staf khususnya IBAM tuh yang sudah nyatakan oleh hakim bersalah Kenapa? gitu. Tahunnya. Betul, dan masakan ia kemudian menterinya tidak dijerat pula. Ya, ya. Tampilnya IBAM itu pun sebenarnya kan sepertinya ya, analisis sepertinya memang sengaja mencari cantolan, karena kalau IBAM tidak masuk dulu ke penjara, Nadiem tidak ada sambungannya untuk didakwa kan. Iya. Oleh sebab itu IBAM dijadikan dulu, meskipun dia mengatakan saya tidak pernah menyetujui kerombuk. Bahkan di berita acara ketika diputuskan kerombuk itu IBAM tidak tanda tangan, satu-satunya orang yang tidak tanda tangan karena tidak setuju. Tapi dikatakan keputusan ini keputusan kolektif dan IBAM ada di dalamnya. IBAM itu diangkat oleh Nadiem. Oleh sebab itu kalau IBAM dihukum, Nadiem berarti turut serta dalam hal ini atau bersama-sama dalam hal ini atau menjadi aktor intelektual dalam kasus ini, maka dihukum berat. 18 kan biasanya secara logis rumus yang umum, meskipun tidak pasti. Kalau 18 itu 2/3-nya kira-kira 12 gitu, karena kebiasaan umum juga di kejaksaan kalau hukuman 18 lalu di bawah separuh saja biasanya 2/3, di bawah 1/3 banding, apalagi kalau bebas gitu. Dan itu memang menurut saya tradisi kejaksaan yang menurut saya sih tidak jelek kalau melihat korupsi-korupsi yang sesungguhnya, ya kan? Nah ini korupsi yang tidak yang belum sesungguhnya lah. Tapi praktiknya kan sesungguhnya kan jaksa pernah memutus seperti Tom Lembong dituntut, kemudian hakim memutus bersalah, presiden lakukan intervensi tuh. Nah itu menurut saya tindakan presiden itu baik untuk satu kali. Tapi kalau orang berharap presiden melakukan itu terus, nanti kekuasaan itu akan menjadi ya kalau gitu yudikatifnya presiden aja. Nggak boleh, seharusnya presiden tidak boleh melakukan itu, tapi menertibkan pengadilannya. Jadi presiden proses-prosesnya gitu, bukan lalu sudah vonis presiden turun tangan. Jadi semuanya itu harus ditata dari kelembagaannya, ya kejaksaannya, ya kepolisiannya. Lalu masyarakat juga harus menyadarkan pengacaranya, membangun pengacara-pengacara yang berintegritas, karena berkesinambungan kan. 4. Nah, istilah di dalam hukum tuh ada catur wangsa penegak hukum, ada 4 pilar penegak hukum tuh, penegak ya. 1 polisi, 2 jaksa, 3 pengacara, 4 hakim. Nah ini nampaknya sekarang ini sedang bermasalah karena orang menjadi pengacara juga tidak mudah kalau tidak bisa berkolusi dalam tanda petik. Itu tidak bisa jadi pengacara. Iya, bahkan teman-teman itu kalau di kantor pengacara tertentu ada yang bercerita tuh ya, nanti kalau ke sana tidak dites keahlian hukumnya, ditesnya keahlianmu hebat, diuji nih, sampaikan uang ke hakim, jangan sampai ketahuan. Kalau kau bisa sampai ini perkara nomor sekian sampai ke pengadilan dan kamu tidak ketangkap, lolos. Itu praktek nyata adanya, Prof. Nah itu cerita dari pengacara. Pengacara tentu kalau ini cerita itu kan beberapa tahun yang lalu atau baru-baru ini Mas ya? Saya mendengar itu beberapa tahun lalu ketika saya masih Menko Polhukam lah ya. Tapi saya bilang tanda tangan dong Anda. Saya bongkar ini, tidak berani juga. Habis Pak saya, ya sudah. Tapi ini dicocokkan saja dengan teori, bahwa di teori itu memang begitu, kan ada teorinya tuh, teori tentang pengadilan yang sesat, ya kan. Pengacaranya itu dilatih untuk begitu, untuk bisa membayar penegak hukum yang asli. Nah kembali aja ke teori itu, teorinya ada gitu.
Dan beberapa pengacara muda bercerita Oke. kepada saya tentang itu. Ketika presiden pemerintahkan akan saya buru koruptor sampai ke Antartika dan sebagainya, lalu semuanya mencari kasus untuk menyetor bahwa ini loh Pak, korupsi sudah diberantas. Tapi takut terhadap kasus-kasus besar. Sehingga cari orang yang tidak punya backing politik seperti Nadiem, seperti Tom Lembong, Ira Mulya Sari, siapa itu kan? Itu orang tidak punya backing, lalu tarik begitu aja. Nah sementara yang besar-besar yang punya cantelan politik baik di KPK maupun di Kejaksaan juga mandek. Bicara soal pengacara, Prof, kan Prof pasti juga sudah dengar salah satu pengacara ternama tuh Pak Hotman Paris mengaku ditelepon oleh presiden nih yang disebutkan concern soal perkara Nadiem yang berjalan di pengadilan, meminta tanggapan bagaimana tanggapan Hotman mengenai perkara itu dan sebagainya. Bagaimanapun ia pernah menjadi penasihat hukumnya sekalipun setengah jalan berganti gitu ya. Prof melihat atensi presiden ini punya makna tidak? Ya menurut saya kalau itu betul dilakukan oleh presiden yang seharusnya tidak usah diumumkan oleh Hotman kan, itu kan bicaraan presiden. Ya, itu berarti atensi presiden. Tetapi karena diumumkan oleh Hotman, ya lalu banyak orang curiga mungkin ini disuruh mengumumkan aja bahwa ditelepon gitu ya, agar mempengaruhi pikiran hakim dan jaksa serta opini publik. Nah, jadi menurut saya ketika presiden kan hanya bertanya, gimana menurutmu Hotman kasus Nadiem itu? Lalu jelaskan Pak, kalau saya tidak bisa dihukum kan gitu. Itu kan sudah mempengaruhi opini. Artinya itu mungkin bagus agar jaksa dan hakim hati-hati. Presiden sudah mendengar loh gitu. Tetapi kalau cara berhukum kita begitu itu kan jelek. Nanti suatu saat muncul lagi presiden ikut lagi bersuara, ikut mengeluarkan abolisi, mengeluarkan amnesti, itu kan tidak bagus. Sehingga sekarang istilah abolisi, istilah amnesti itu di dalam tata hukum kita tuh sudah menyimpang dari teori. Oh ya? Iya, amnesti itu diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan tapi belum dibawa ke pengadilan. Nah sekarang orang sudah divonis pun diamnesti, orang sedang pengadilan diamnesti. Itu sudah keluar dari teori. Kenapa itu keluar dari teori? Ya kan? Karena pengadilannya tidak beres. Seharusnya dulu tidak sampai masuk ini. Kan gitu kan? Lalu masyarakat mendesak presiden, Pak diamnesti aja gitu. Nah teorinya begitu. Jadi unprocedural menjadinya Prof. Kenapa? Kesannya jadi unprocedural. Katakan sudah menyimpang dari teori dasar. Tentang amnesti itu seharusnya adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden. Dan biasanya terkait masalah politik. Dan menyangkut orang banyak. Dulu amnesti presiden, hai para pemberontak PRRI yang masih di hutan-hutan, kembali kamu ke pampuan Republik, kamu tidak akan dihukum. Itu namanya amnesti, meskipun ada nama pelakunya, peristiwa, diampuni. Nah kalau abolisi itu sedang berjalan. Nah kayak Tom Lembong itu prosesnya kan sedang berjalan, gitu ya. Nah itu bisa abolisi. Seharusnya semua kalau sudah sedang berjalan itu abolisi. Kalau yang sudah namanya bukan amnesti. Apa namanya? Gerasi pengampunan. Gerasi dan rehabilitasi. Kan gitu. Kenapa dulu UUD 45 disebut presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Maksudnya itu ada konsep sendiri-sendiri. Gitu. Kalau menghentikan sidang di tengah jalan atau meminta pemeriksaan yang sedang berlangsung tidak lanjutkan, itu namanya abolisi. Tetapi memang ini sudah terlanjur salah dan sudah menjadi jurisprudensi. Amnesti itu diberikan kepada orang yang sudah bebas atau yang sudah masuk di penjara. Nah, itu dulu dilakukan oleh Pak Habibie kan, untuk menolong kesalahan-kesalahan lalu tidak bisa dibantu lagi nih kecuali dengan amnesti. Buatlah amnesti. Sehingga di dalam hukum kita itu amnesti sebenarnya salah kaprah. Tapi itu sudah diterima di dalam praktek hukum kita kan. Kalau sudah diterima di dalam praktek kan jadi jurisprudensi namanya. Dan
Untuk Nadiem Hmm. kemungkinan untuk mendapatkan intervensi seperti itu dalam artian bahwa yang menjadi hak dari presiden itu mungkin saja terjadi. Mungkin begini, intervensi psikologis sudah terjadi ketika ada berita presiden menelpon Hotman Paris yang sebelumnya memang sudah berteriak bahwa Nadiem itu bebas seharusnya. Lalu sesudah Hotman Paris berteriak-teriak gitu, presiden diberitakan nelpon. Itu kan sudah intervensi psikologis bahwa terhadap hakim. Psikojuridisnya akan seperti itu. Hakim, jaksa, loh presiden gini loh. Itu sahabatnya Hotman Paris loh gitu. Seharusnya presiden kalau mau objektif dalam posisinya, nelpon juga dong jaksa agung. Iya kan? Iya kan? Atau minta Menkumham tanya kasus ini gimana kok bisa ribut di tengah masyarakat gitu. Artinya biar seimbang. Iya. Yang bagus tuh presiden diem aja, nggak usah tanya gitu. Tapi karena memang di lapangan sudah becek, sehingga memang presiden merasa perlu bertanya. Menurut saya tidak bisa disalahkan, tetapi kita berharap itu tidak selalu terjadi ke depan. Oke. Ketika presiden pemerintahkan akan saya buru koruptor sampai ke Antartika dan sebagainya, lalu semuanya mencari kasus untuk menyetor bahwa ini loh Pak, korupsi sudah diberantas. Tapi takut terhadap kasus-kasus besar. Sehingga cari orang yang tidak punya backing politik gitu. Coba yang punya backing politik. Kalau kaitannya dengan Tom Lembong, ingat ya, Tom Lembong itu sudah divonis tapi diberi abolisi. Mestinya menteri-menteri sebelum Tom Lembong itu kan belum diabolisi. Mestinya juga dia angkat dong menteri-menteri perdagangan sebelumnya. Sampai sekarang ini jaksa sudah berhasil membuktikan, tapi oleh presiden, bukan atas putusan pengadilan, oleh presiden dihentikan kasus ini. Nah berarti ini kan terbukti Tom Lembong. Kalau Tom Lembong terbukti, yang menteri sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya sebagai konsekuensi hukum atas putusan masih sama dong. Tapi kan begitu, tidak berani terhadap kasus yang besar yang tidak punya backing seperti Nadiem, seperti Tom Lembong, Ira Mulya Sari, siapa itu kan, itu orang tidak punya backing lalu tarik begitu aja. Nah sementara yang besar-besar yang punya cantelan politik baik di KPK maupun di Kejaksaan juga mandek. Kasus apa yang sudah mandek di KPK, mandek TSK tapi mandek, atau dalam penyelidikan tapi mandek, dan seterusnya. Terus kita kan bisa googling itu. Oke. Gampang nggak kayak itu? Prof, sebetulnya kan ya kita nggak mau mencampuri ya urusan persidangan ya, karena bagaimanapun hakim secara otonom ya. Dia punya hak penuh untuk kemudian menilai jalannya persidangan ya Prof ya. Karena itu putusan pun berdasarkan keyakinannya. Dan jaksa pun punya keyakinan sebetulnya kan Prof, bahwa disebutkan ada mens rea ya, disebutkan ada perbuatan yang dianggap merugikan negara, bahkan ada lonjakan kekayaan lewat LHKPN yang disinyalir punya kaitan dengan jabatan Nadiem saat ia mendirikan satu perusahaan transportasi itu ya, transportasi online, dengan posisinya setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan kala itu gitu. Bagaimana Prof menilai konstruksi dakwaan ini Prof? Ini kalau soal keyakinan itu ya harus dibuktikan dengan untaian rantai peristiwa. Kalau mengatakan saya yakin bersalah tapi rantainya tidak ada, saya kayak si Nadiem itu kan, bagaimana dia bisa dituduh ini dia bukan pejabat pembuat komitmen, dia bukan pejabat penyusun anggaran ya. Terus bagaimana? Dia kan hanya buat kebijakan, oke, buat Chromebook, lalu kamu laksanakan sesuai dengan aturan, dan itu sudah dilaksanakan sesuai aturan karena LKPP-nya udah dipanggil ke sini. Laporan BPK-nya dalam sepanjang pemerintahan Nadiem itu dianggap clear, tidak ada masalah, gitu kan. BPKP juga udah diajak konsultasi sebelum. Termasuk ada Jamdatun katanya di situ Prof. Ada anggota Jamdatun juga yang terlibat dalam proses pengadaan itu. Mungkin kan pernah di Polhukam. Terlibatan dari Jamdatun itu apa sih Prof dalam proyek-proyek negara itu sebetulnya Prof? Jamdatun itu menyangkut masalah-masalah keperdataan. Datun itu perdata dan tata usaha negara.
jaksa itu kan urusannya pidana, tetapi karena nanti sebelum ke pidana itu harus clear dulu ada jamdatun. Kalau misalnya pemerintah yang salah, jaksa ini nanti yang menjadi pembela pemerintah di tata usaha negara maupun di perdata, kan gitu. Tapi kalau di urusan pidana, jaksa penuntut umum. Sehingga sebenarnya ya sudah dianalisis juga oleh Jamdatun, oleh BPKP dan sebagainya. Apalagi pada waktu ada proyek pendampingan. Ya, kan arahannya harus didampingi pemerintah itu. Dan ada aturan juga. Kalau ada kesalahan di tingkat pemerintah, penyelesaiannya bukan langsung ke penegakan hukum pidana. Tapi ada aturan yang menyangkut APIP namanya, APIP. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintahan. Nah, itu dulu yang memberi opini. Kalau itu belum atau malah bilang tidak ada, selesai. Tidak usah dibawa ke pengadilan. Nah, tetapi memang ada saja orang yang berkolusi dengan APIP kan. Inspekturnya dibayar, mungkin pemeriksanya disuap dan jaksa harus mencari kebenaran material di situ. Mungkin jaksa bisa masuk di situ. Tapi kembali tadi. Jadi kalau Anda punya keyakinan itu enggak apa-apa asal sambungan-sambungan peristiwanya itu jelas ya, sehingga sampai taruhlah kita bicara Nadiem harus jelas sampai ke Nadiem, uang tuh lewat mana sampai kemana, buktinya apa gitu. Yang kita lihat kan itu kasusnya dikaitkan dengan uang Nadiem itu yang sampai 5 triliun ya, betul ya. Itu kan karena saham naik di mana Nadiem punya saham sebelum menjadi menteri. Iya kan? Saat IPO. Goto. Iya kan? Iya, Goto. Karena IPO kan? Betul, PT Karena Bangsa. Suatu saat naik. Lalu dihitung dari situ ketika naik harga saham, padahal itu bukan uang, tuh kenaikan saham aja yang wajar bagi orang yang punya saham. Sekarang tiba-tiba turun, sudah jauh dari itu. Nah, menurut saya jaksa ini enggak ngerti hukum bisnis yang seperti ini, atau sengaja pura-pura enggak ngerti. Nadiem punya uang sekian, padahal punya uangnya tuh hanya sekilas. Ketika sahamnya naik dan ketika go public, naik gitu. Tapi besok sebulan turun. Sekarang katanya sudah lebih rendah daripada saat sebelum itu, gitu kan? Nah, itu juga harus paham hukum-hukum yang begitu tuh. Nah, kadang-kadang nih jaksa nggak paham. Dan lebih parah lagi, sering kali penegak hukum itu bermain di taktik pasal-pasal. Padahal hukum itu ada hukum yang itu pasal namanya norma ya, pasal sekian undang-undang atur gini, diadu dengan ini lalu dikonsultasikan dengan fakta dan alibi. Harus ada di atas tuh ada namanya asas. Ini bertentangan enggak dengan asas? Misalnya kalau itu menyangkut ke tata pemerintahan kan sudah asas pemerintahan yang baik. Iya kan? Nah, asas ini juga tidak boleh sembarangan, harus filosofinya. Filosofinya apa sih? Keadilan di bidang pidana, keadilan di bidang korupsi, keadilan di bidang, itu kan ada filosofi masing-masing. Nah, terkadang orang ini bersilat di tingkat norma, adu pasal, adu undang-undang, adu alibi, yang itu bisa dibuat-buat, iya kan? Bukan keadilan kemudian yang ditegakkan. Bagaimana kemampuan menyusun norma itu menjadi masuk akal meskipun tidak. Padahal keadilan itu kuncinya kan public common sense juga kan? Iya. Kewarasan publik. Nah, oleh sebab itu sekarang Mas Abraham itu kembali ke keyakinan tadi. Hakim satu-satunya harapan sekarang kasus Nadiem di hakim, bukan pada jaksa lagi. Jaksa sudah jelas pasti akan mempertahankan. Tinggal hakim sekarang. Salah satu bukti di hukum pidana itu, bukti terakhir kuncinya itu keyakinan hakim itu bukti. Ya. Di hukum pidana itu apa pembuktian yang paling kuat? Tertangkap tangan. Orang sedang melakukan satu tangkap. Yang kedua, pengakuan. Baru saksi. Gitu. Orang ngaku belum tentu dihukum loh. Orang ngaku karena mungkin saya dibayar orang lain. Saya yang membunuh katanya. Padahal dia disuruh oleh pembunuh sesungguhnya. Kamu ngaku aja nanti istrimu saya jamin 7 turunan gitu. Atau kamu dihukum 7 tahun paling nanti saya biayai kamu semua. Lalu saksi. Baru keyakinan hakim. Nah, sekarang kita tinggal nunggu keyakinan hakim atas seluruh proses yang sedang berjalan ini. Nah, hakim boleh menolak pendapat jaksa, hakim boleh menolak pendapat Nadiem, lalu dia hati nuraninya mengatakan apa atas kasus ini. Dari sana kita bisa ngelihat bahwa ada mens rea atau niat jahat di balik ini. Saya melihat ada niat jahat tapi bukan pada Nadiem.
bahwa ia mendapatkan mandat berat dari Presiden Jokowi mengenai digitalisasi pendidikan. Ini pernah jadi bahasan nggak sih, Bro? Oh iya, ya. Jadi benar bahwa itu arahan presiden. Menggunakan kekuasaan atau martabat melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Mengenai mens rea atau niat jahat itu, Prof. Kan narasi mungkin sudah banyak didengarkan oleh publik. Dulu sempat awal-awal kasusnya kan ramai disebut ada grup WhatsApp sebelum dilantik. Saya nggak tahu apa juga Prof Mahfud dulu sebelum dilantik jadi Menko Polhukam udah ada tim yang punya grup WhatsApp sendiri dan sebagainya ya. Terus kemudian ada staf sus yang disebutkan mereka itu punya shadow organization atau organisasi bayangan. Ini sempat ramai juga kan Prof waktu beliau dulu menjabat dipanggil ke DPR, sempat dicar juga oleh beberapa anggota legislatif di sana, Fiona Juristan yang disebut. Apapun kata mereka itu adalah kata saya. Jadi semacam ada legitimasi di sana yang dimiliki oleh staf susnya ini, termasuk dalam hal apapun, termasuk dalam proyek Chromebook ini. Nah, apakah dari sana kita bisa ngelihat bahwa ada mens rea atau niat jahat di balik ini? Saya melihat ada niat jahat tapi bukan pada Nadiem. Satu, dia tahu bahwa itu dilarang, sengaja melakukan. Lalu yang kedua dia lalai, ya, lalu abai terhadap kemungkinan itu. Nah itu bisa dianggap mens rea. Meskipun ada yang katakan kalau lalai bukan, kalau abai bukan, karena yang dikatakan mens rea itu niat melakukan. Tapi di dalam teori dan praktek inilah mens rea. Nah itu Nadiem di mana abainya? Kalau sengaja melanggar sudah pasti tidak. Kalau dikatakan abai tidak juga karena dia sudah ikut proses-proses mekanisme yang berlaku dan sudah konsultasi dengan BPKP, dengan kejaksaan, BPK sudah nyatakan oke, LKPP juga bilang oke. Kan tidak ada mens rea-nya pada Nadiem. Kalau mungkin ada pada orang-orang yang bertanggung jawab di bidang kontrak, ya, kemudian pengelolaan keuangan, pembuatan komitmen kan bisa aja tuh. Nah kalau itu terbukti bisa, tapi mestinya tidak pada Nadiem. Hakim bisa membuktikan memang ada nih mens rea, ada kita ada beresan, tapi tidak ada bukti pada Nadiem. Diperintahkan aja, diputuskan aja bahwa korupsi terjadi, tapi pelakunya bukan pada level ini. Bisa saja hakim mengatakan segitu hingga menyatakan Nadiem bebas. Misalnya, saya tidak ingin mempengaruhi karena saya tidak tahu pertimbangan hakim apa ada pertimbangan hakim yang masuk akal, kita tunggu saja. Atau bukti-bukti atau fakta utuh di persidangan. Jadi keyakinan hakim atas fakta-fakta persidangan itu apa? Oke. Biasanya dari situ hakim harus berani. Dan saya melihat perkembangan akhir-akhir ini pengadilan sudah mulai berani ya untuk membuat putusan. Sudah berani, ada yang dissenting, melawan pendapat mayoritas. Itu menurut saya satu kemajuan belakangan ini di tingkat hakim. Ya salah satu kasus si Tepu Prof ya, di Karo itu ya Prof ya. Sekalipun gegap gempita kasusnya naik setelah banyak atensi ya Prof ya. Sehingga pada akhirnya yang bersangkutan vonis bebas tuh. Ya. Dari hakim yang kasus kreatif. Yang kasus IBAM juga kan ada yang dissenting kan. Betul, ya, juga ada yang karena dan masuk akal ini dihukum, dia tidak setuju kok, dan dia sudah banyak tidak mau tanda tangan, dia satu-satunya tidak tanda tangan. Tapi karena dia katanya dia diangkat oleh Nadiem, lalu ini lebih gampang kalau dihukum, Nadiemnya kena. Ya kan gitu kan? Itu analisis yang umum, tapi apa itu betul nanti kita lihat proses ini. Dan kita lihat nanti ya Prof, tentu bagaimana hakim memutuskannya, ya apa yang menjadi dasar-dasar dan sebagainya. Karena itu yang nanti akan buktikan apakah sesungguhnya Nadiem ini memang sungguh benar-benar tidak terlibat atau sungguh memang dia terlibat atau dia bisa menyembunyikan perannya Bisa saja dengan cara sedetail mungkin sehingga bisa saja.
Seperti di terbaca tadi. iya, seperti di film-film itu dia pintar menyusun alibi lalu berdrama, itu bisa aja kan di dalam itu. Mungkin Elizabeth itu kita tunggu dulu. Ya, Kan sering kita orang kalau di film tuh membunuh orang di pengadilan bebas karena alibinya, tiba-tiba dia lari ke bandara sesudah dinyatakan bebas, ketemu bukti baru, orangnya udah pergi. Bisa saja terjadi itu, tapi itu kan film ya. Nah, saya mau mendalami satu pertemuan fase di mana Prof pernah menjadi Menko Polhukam ya, dan yang bersangkutan menjadi Menteri Pendidikan, satu kabinet ya Prof ya, 2019-2024. Ini kan proyek yang fantastis Prof, 9,9 triliun. Saya mengutip eksepsi Nadiem yang mengatakan bahwa ia mendapatkan mandat berat dari Presiden Jokowi mengenai digitalisasi pendidikan. Ini pernah jadi bahasan nggak sih, Prof? Oh iya, ya. Itu bukan hanya ini, kita mendengar Presiden mengarahkan, kita menyongsong masa depan tuh tidak bisa mengelak dari digitalisasi. Oleh sebab itu banyak ya di bidang pelayanan publik misalnya dilakukan oleh Menpan itu kan banyak digitalisasi. Di Kemendagri juga itu memang tuntutan masa depan. Jadi benar bahwa itu arahan Presiden. Cuma Presiden kan tidak memerintahkan korupsi. Semua diperintahkan digitalisasi, bukan hanya di Kemendikbud, di Menpan, di Kemendagri dan di berbagai tempat. Bahkan ada impres bahwa kita harus digitalisasi dengan satu data sekarang yang sampai sekarang belum jadi. Ya, itu memang keputusan resmi negara. Tetapi di setiap proyek untuk melaksanakan itu kan tidak boleh ada korupsi. Bukan Presiden lalu dianggap korupsi kecuali diketahui dia menerima kickback misalnya. Kalau tidak ada ya Presiden benar-benar mengarahkan digitalisasi. Kalau Anda jadi Presiden kan pasti digital dong. Di dunia internasional sekarang sudah digitalisasi, masa Anda kan pasti begitu kalau Anda pun jadi Presiden. Dan itu tidak salah gitu. Oleh sebab itu terlalu jauh menurut saya. Suatu haji itu sudah arahan Presiden, ini sudah arahan, ya semua arahan Presiden. Tapi kalau Presiden tidak terbukti mendapat sesuatu atau melakukan sesuatu yang salah, yang koruptif, di situ kan tidak bisa sembarangan. Apalagi itu kebijakan kan tidak bisa dipidanakan. Ya, Jadi pada kasusnya aja, yang menurut saya kasus ini Presiden tidak, Nadiem tidak, tapi korupsinya mungkin ada. Nah ini yang dikejar dong. Nadiem ini kalau urusan-urusan korupsi itu saya kira bagus, bersih, hati-hati. Tapi urusan di pemerintahan dia ndak bagus. oh iya. Nah, apa protes pertama dari seorang rektor perguruan tinggi besar? Saya terima kasih kepada Menko Polhukam yang telah mendatangkan menteri untuk berbicara kepada kami. Selama ini kami dipimpin tidak pernah ketemu menteri, tidak pernah mendapat arahan menteri, tidak pernah menteri mau ke kampus. Mengupas fakta di balik berita. Kalau begini terus negara hukum hancur. Tiap hari laporan masyarakat bagaimana rakyat disiksa, tapi tidak ada yang berani nangani. Anda bayangkan kalau hukum tidak dilaksanakan dengan baik, kita mau berpedoman kepada apa lagi agar negara ini berlangsung? Tanpa hukum yang benar, negara itu hanya nunggu kehancuran. Waktu itu Pak Nadiem di mata Prof Mahfud seperti apa sih Prof? Yang kita dengar tuh sebetulnya ada yang positif, ada juga yang kritik negatif Prof. Saya dengar nih, Prof. Membedakan dua hal. Ada kritiknya, ada positifnya. Nadiem ini kalau urusan-urusan korupsi itu saya kira bagus, bersih, hati-hati. Tapi urusan di pemerintahan dia ndak bagus. Oh iya. Ndak. Karena dia ndak pernah datang ke perguruan tinggi. Nggak pernah datang, diundang nggak datang. Sampai saya ngundang para rektor. Menko Polhukam nih ya, bukan Menko PMK. Itu kan beberapa koordinasi Menko PMK. Tapi yang undang terpaksa Menko Polhukam, kumpulkan rektor se-Indonesia. Gitu. Lalu di situ saya ngajak Nadiem, saya paksa, ayo Pak Nadiem Anda bicara ini. Ini bicara ke rektornya Anda. Nanti saya mengarahkan hukumnya. Itu masalah COVID. Apa protes pertama dari seorang rektor perguruan tinggi besar? Saya terima kasih kepada Menko Polhukam yang telah mendatangkan menteri
untuk berbicara kepada kami. Selama ini kami dipimpin tidak pernah ketemu menteri, tidak pernah mendapat arahan menteri, tidak pernah menteri mau ke kampus. Nah, dari situ manajerial jelek ya untuk pemerintahan. Tapi bahwa dia seorang anak muda yang kreatif dan inovatif untuk kemajuan generasi mendatang itu iya. Iya, bisa jadi contoh. Tapi untuk pemerintah, enggak. Orang Pak Yusuf Kalla aja nih, mau ketemu Nadiem, mantan wakil presiden, mau ketemu. Itu sulit, lama sekali baru diterima. Itu pun tidak diterima di kantor. Jarang Bapak diterima, Bapak diterima di hotel ini jam sekian. Diterima di hotel. Bagaimana kantor bisa begitu? Itu manajerial jelek. Tapi korupsinya saya tidak setuju. Nggak ada di situ. Prof, ini mungkin terakhir ya Prof ya. Mengenai hari ini kita lihat tidak sedikit yang bersuara. Ini arus publik, Prof. Ada dari akademisi, ada dari jurnalis senior, ada dari kalangan influencer anak-anak muda ya. Ya berbagai latar belakang lah ya, yang memberikan dukungan termasuk ya pakar-pakar hukum begitu ya. Tapi tidak sedikit pula memang ada juga aliran yang mengatakan yang bersangkutan terlibat atau lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat hari ini arus opininya lebih banyak yang memberikan dukungan nih Prof. Subjektif lah, tapi publik punya penilaian sendiri. Prof melihat ini fenomena apa ya? Iya, pertama memang sekarang kebebasan bagi masyarakat untuk menjadi wartawan sendiri, penilai sendiri, itu lebih terbuka. Meskipun itu tidak diharapkan oleh pemerintah, tapi tetap aja sekarang. Era medsos kan, semua punya opini. Yang kedua itu disebabkan juga oleh beberapa kasus yang terjadi belakangan ini dalam penanganan korupsi seperti apa? Seperti pilih, tebang pilih gitu ya. Dan tidak beres pula gitu kan yang banyak. Sehingga wah, kalau begini terus negara hukum hancur gitu. Bagaimana kasus seperti ya kita sebutkan berkali-kali lah ya, terpaksa Nadiem, Tom Lembong, Ira dan banyak lain lagi, Amsal, Citepul dan sebagainya. Dan masih banyak lagi setiap hari laporan masyarakat. Bagaimana rakyat disiksa, tapi tidak ada yang berani menangani. Orang sewenang-wenang mengancam orang, tidak ada yang berani menangani. Lalu yang ditangani orang yang tidak punya backing politik, orang yang tidak punya uang. Nah, kekecewaan masyarakat terhadap itu yang menyebabkan orang berani menyatakan pendapat, tapi juga ada yang kemudian membela. Itu tidak apa-apa. Oleh sebab itu kembali ke hati nurani hakim. Tapi yang saya ingatkan, Anda bayangkan kalau hukum tidak dilaksanakan dengan baik, kita mau berpedoman kepada apa lagi agar negara ini berlangsung. Tanpa hukum yang benar, negara itu hanya nunggu kehancuran, keributan yang tidak pernah selesai. Lalu apa manfaatnya bagi negara? Apa manfaatnya bagi rakyat? Lalu disitulah kemudian orang berpikir disintegrasi itu apa sih? Pemerintahnya gini, kita kan bisa menyelamatkan kita sendiri, membuat kita sendiri, memanfaatkan sumber daya alam dan potensi kita. Nah, itu yang menyebabkan disobedience dan kemudian disintegrasi. Itu bahaya. Kalau ingin negara ini selamat harus kembali hukum nomor 1. 44% aset kelangsungan suatu bangsa itu adalah hukum. 33% itu adalah aspek lain seperti manajerial, institusialisasi, kemampuan pegawai. Lalu yang 23% yang sangat besar jumlahnya sebenarnya, tapi sangat kecil kontribusinya bagi kelangsungan satu bangsa adalah sumber daya alam. 44, 33, 23. Jadi sumber daya alam yang kaya raya nih yang bisa mendapat kita dapat gaji gratis 20 juta setiap kepala tanpa harus bekerja keras itu karena sumber daya alam kita. Ini akan tidak ada gunanya kalau hukum tidak ditegakkan. Dan kalau hukum tidak ditegakkan dengan sumber daya alam yang kayak begini, yang akan terjadi itu adalah disobedience. Pelan tapi pasti. Mari kalau ingin menyelamatkan negara, mari kita kampanye penegakan hukum dan konstitusi. Itu yang penting. Dari seorang profesor hukum, guru besar, dan juga pernah di kabinet ya, Menteri Menko Polhukam 2019-2024, Profesor Mahfud MD. Terima kasih sudah. Terima kasih Abraham Silaban. Sukses Prof. Terima kasih Prof.